selamat datang di kelas pengetahuan kuantitatif. Pada video kali ini kita akan membahas konsep yang paling mendasar dalam matematika, yaitu tentang bilangan. Meskipun terdengar mudah, tapi teman-teman di sini harus fokus, harus jeli biar nggak terkecoh nanti dengan soal-soalnya. Maka dari itu, yuk kita belajar bareng sekarang juga ya. Nah, siapin alat tulis kamu mulai dari sekarang. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di sini nomor 1, jika K memenuhi 9 dikurangi 18 dibagi 3 sama dengan K, nilai K adalah berapa? Nah, teman-teman harus ingat tentang konsep dari urutan operasi ya. Nah, jadi urutan operasi pada bilangan. Yang pertama, kita selesaikan dulu bentuk akar. Kalau ada akar. Yang kedua, akar atau tanda kurung ya. Yang kedua, operasi perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian. Nah, kita selesaikannya mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Atau yang duluan. Yang ketiga adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, baik, di sini kita punya 9 dikurangi 18 dibagi 3 sama dengan K. Nah, berarti yang pertama kita selesaikan adalah yang operasi pembagian dulu, karena itu adalah urutan yang harus kita dahulukan ya. Oke, 9 dikurangi 18 bagi 3, 6 sama dengan K. Berarti 9 kurangi 6, 3 sama dengan K. Nah, maka kita peroleh nilai K itu adalah 3. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di sini jika D memenuhi min 40 ditambah 6 dikali D sama dengan 8, berapakah nilai dari D? Nah, jadi teman-teman dahulukan operasi perkalian dulu ya. Ingat yang sudah tadi dijelaskan bahwa yang didahulukan adalah operasi perkalian, baru nantinya pengurangan ya atau penjumlahan. Baik, di sini berarti kita punya 40 ditambah 6 dikali D, jadi 6D sama dengan 8. Karena kita ingin mencari nilai D-nya, nah kita kedua ruas tambahkan dengan 40, jadinya 8 tambah 40. 48. Jadi nilai D-nya, kedua ruas kita kalikan dengan 1/6. Nah, jadi D-nya adalah 48 bagi 6. Hasilnya 8. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, di sini untuk bilangan bulat P, Q, dan R didefinisikan sebagai P bintang Q bintang R sama dengan P dibagi Q dikurangi R. Yang ditanyakan adalah nilai dari 9 bintang 3 bintang 2. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman ikuti saja operasi yang didefinisikan. Nah, misalkan ini P bintang Q bintang R, berarti 9 ini adalah P, 3 itu Q, dan R adalah 2. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan definisi tadi. P-nya ganti dengan 9 dibagi Q-nya 3 dikurangi R-nya 2. Nah, kita dahulukan yang ada di dalam tanda kurung. 9 dibagi 3, 3 dikurangi 2. Jadi jawabannya 1. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang D. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Untuk bilangan bulat A, B, dan C didefinisikan sebagai A pagar B pagar C sama dengan A dikali B dikurangi 4C. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari 4 pagar 2 pagar
min 3. Nah, berarti kita sesuaikan ya. 4 ini sebagai A, 2 ini sebagai B, dan min 3 ini sebagai C. Nah, sesuai dengan definisinya, A kali B, berarti 4 dikali 2, min 4 kali min 3. Nah, dahulukan dulu yang ada di dalam tanda kurung. 4 kali 2 ya, 8. Kemudian min 4 dikali min 3, hasilnya plus 12. 8 tambah 12, 20. Jadi opsi yang benar adalah yang E. Selanjutnya kita ke nomor 5. Masih dengan tipe soal yang sama ya. Untuk bilangan bulat A, B, dan C didefinisikan sebagai A, lingkaran B, lingkaran C sama dengan 3A min B kali C. Nah, kita akan mencari nilai dari 2, lingkaran 4, lingkaran 5. Ini bisa lingkaran, bisa bundaran ya. Oke, bebas ya untuk menartikannya. Oke, 3 kali A-nya. Berarti A-nya itu sebagai siapa? A-nya itu 2. 3 kali 2 min B kali C. Nah, 4 ini kan sebagai B, 5 sebagai C. Berarti B kali C adalah 4 dikali 5. 3 kali 2, 6. Dikurangi 4 kali 5, 20. 6 dikurangi 20 adalah min 14. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Selanjutnya kita ke nomor 6. Manakah pasangan A, B berikut yang memenuhi A dikurangi 2 kali B ditambah A kurang dari 10? Oke. Pertama kita akan mengecek apakah pasangan 8,6 ini memenuhi pertidaksamaan itu. Nah, jadi teman-teman, karena kita punya pasangannya A, B berarti 8,6. 8 ini berarti sebagai A, 6-nya sebagai B. Kita substitusikan saja ke pertidaksamaannya. Nah, kita cek dulu. A-nya berarti 8, dikurangi 2 dikali nilai B-nya 6, ditambah A-nya 8. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, nanti apakah dia kurang dari 10? Kalau kurang dari 10 berarti betul, kalau lebih dari 10 berarti salah. Oke. Nah, teman-teman di sini harus teliti bahwa operasi mana yang harus kita dahulukan terlebih dahulu? Ya, operasi perkalian ya. Jadi 8-nya kita tulis lagi, dikurangi 2 kali 6, 12 ditambah 8. 8 dikurangi 12 tambah 8 hasilnya 4. Nah, ternyata 4 ini adalah kurang dari 10. Berarti pernyataan 1 bernilai benar. Pernyataan 1 bernilai benar. Oke, 1 benar, B-nya berarti benar ya. Opsi 1 betul. Betul benar. Berarti opsi 1 benar. Selanjutnya kita akan mengecek yang kedua. Pasangannya adalah 7,3. Nah, kita substitusikan A-nya 7 dikurangi 2 kali 3 ditambah 7. Oke, sama dengan 7 min 3 kali 2, 6 ditambah 7. Jadi hasilnya adalah hasilnya 8, dan 8 ini kurang dari 10. Jadi pernyataan ini bernilai benar. 2 benar. Selanjutnya poin ketiga adalah 5,4. Nah, kita substitusikan ya. Berarti A-nya itu 5 dikurangi 2 kali nilai B-nya 4 ditambah 5. Berarti kita tulis 5, 2 kali 4 8 ditambah 5, hasilnya 2. Dan 2 ini kurang dari 10. Jadi pernyataannya adalah benar. Oke. Nih, kita udah dapat ya 1, 2, dan 3.
kita cek satu lagi, poin keempat, yaitu pasangannya 3,1. Substitusikan kepertidaksamaannya, A-nya 5, A-nya 3, dikurang 2 dikali nilai B-nya 1, ditambah 3. Nah, berarti kita dahulukan perkalian, 2 kali 1, 2, ditambah 3. Jadi hasilnya, oke. Ini kurang dari 10 ya. Nah, karena semua itu bernilai benar, jadi opsi yang kita pilih adalah yang E, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, nomor 7. Misalkan lingkaran dan segitiga ini menyatakan operasi penjumlahan, bisa juga pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, jika 4, lingkaran 1, segitiga 3 kurang dari 8, manakah pasangan berikut yang benar? Untuk operasinya itu lingkaran, segitiga. Oke, jadi operasi yang pertama itu mewakili lingkaran, yang kedua segitiga. Baik, yang pertama kita cek dulu. Tambah koma kali. Nah, berarti tambahnya ini sebagai lingkaran dan perkaliannya ini sebagai segitiganya ya. Oke, kita langsung masukkan 4. Nah, lingkarannya jadi tambah 1 kali 3. Betul nggak dia kurang dari 8? Oke, kita cek ya. Nah, kita selesaikan dulu perkalian. 1 kali 3, 3. Jadi 4 tambah 3 itu 7, dan 7 itu kurang dari 8. Pernyataannya betul. Selanjutnya kita cek yang kedua. Tambah sama bagi. Nah, kita substitusikan. Oke, 4. Lingkaran, berarti lingkarannya itu jadi plus 1. Segitiganya bagi 3. Nah, kita selesaikan pembagian dulu ya. 4 ditambah 1 dibagi 3 ya, sepertiga. 4 ditambah sepertiga ya 4 1/3, dan itu kurang dari 8. Jadi pernyataannya benar. Oke, 1 benar, 2 benar. Kita cek yang ketiga. Operasinya min dan pengurangan sama pembagian ya. Oke, kita substitusikan 4, berarti pengurangan ini mewakili lingkaran, kemudian 1 dibagi 3. Kita selesaikan pembagian dulu ya. 1/3. 4 dikurang 1/3, hasilnya 4 dikurangi 1/3, hasilnya adalah 11/3, atau kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran jadinya 3 2/3, dan ini kurang dari 8 ya. Oke, jadi ini pernyataannya benar. Satu lagi, kita cek yang keempat. Operasinya kali dan bagi. Oke, jadi ini menjadi 4 dikali 1 dibagi 3. Kita selesaikan 4 kali 1, 4. Jadi selesaikan operasi yang di sebelah kiri dulu. Dibagi 3. 4 bagi 3, 4/3. Dan dia kurang dari 8. Oke, ini benar juga. Kita peroleh 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, 4 benar. Jadi opsi yang benar adalah yang E. Selanjutnya di nomor 8, misalkan segitiga menyatakan operasi bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Jika kita punya A dikurangi 4, segitiga 2 tambah B lebih besar atau sama dengan 3, manakah triple berikut yang benar? Oke, jadi kita punya A dikurangi 4, segitiga 2 ditambah B lebih besar atau sama dengan 3. Nah, kita akan mengecek triple manakah yang benar ya. Jadi triplenya adalah A,
segitiga, dan B. Oke, A sama B ini mewakili bilangannya berarti ya, dan segitiga ini mewakili operasinya. Baik, yang pertama kita akan mengecek 4 segitiga 1. Oke, berarti A-nya ini, 4-nya ini sebagai A, pembagiannya sebagai segitiga, dan satunya sebagai B ya, sesuai dengan urutan posisinya. Oke, kita substitusikan A-nya 4 dikurangi 4, segitiganya jadi bagi 2 ditambah B-nya 1 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, betul tidak? Nah, kita cek dulu ya nilainya. Oke, mana dulu yang harus kita kerjakan? Ya, pembagian dulu ya. Di 4, min 4 dibagi 2. Min 2 ditambah 1. 4 dikurangi 2 tambah 1, 3. Nah, 3 lebih besar atau sama dengan 3? Iya ya, karena ada tanda sama dengan, berarti ini pernyataannya benar. Oke, lanjut ke nomor 2. Kita akan mengecek apakah triple 5 kali 4 dia memenuhi atau tidak ya. Oke, kita masukin A-nya berarti 5 dikurangi 4 segitiganya X, terus 2 ditambah nilai B-nya 4 ya. Oke, kita kerjakan perkalian dulu. 5 dikurangi 4 kali 2 8 ditambah 4. Nah, hasilnya 1, dan 1 itu betul nggak lebih besar dari sama dengan 3? Tidak ya, dia kurang dari atau sama dengan 3. Jadi pernyataan yang kedua itu ini salah ya, triplenya ini salah. Oke, 1 benar, 2 salah, berarti lanjut karena ini kita pembahasan, jadi semuanya kita bahas dulu ya. Selanjutnya kita cek yang ketiga ya. 6 pembagian sama 0. Oke, kita substitusikan A-nya dengan 6 dikurangi 4, pembagiannya bagi 2 tambah nilai B-nya 0. Oke, kita selesaikan pembagian dulu. 6 dikurangi 4 bagi 2, 2 ditambah 0, jadinya 4. Nah, ternyata 4 itu lebih besar atau sama dengan 3. Betul kan ya? Jadi ini benar. Satu lagi, kita cek apakah 4 benar atau salah. Nah, udah jelas ya. Tadi 1 benar, 3 benar, berarti opsi yang benar adalah yang B, 1 dan 3. Tapi karena ini pembahasan, kita bahas semua dulu. Oke, ini 3 kali 5. Ganti A-nya dengan 3 dikurangi 4, segitiganya jadi perkalian, dan B-nya jadi 5. Oke, 4 kali 2, 8 ditambah 5. Nah, hasilnya 3 dikurangi 8 ditambah 5 adalah 0. 0 itu kurang dari atau sama dengan 3. Gitu ya. Jadi untuk triplenya ini salah. Oke. Itu adalah opsinya ya, 1 dan 3. Sip. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe channel YouTube EduLab Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!